Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal fakta. Apa sih fakta itu? Hal ini tentu sangat penting buat para jurnalis, buat psikolog, bahkan penjelasan ini berkaitan dengan salah satu pandangan filsafat, sehingga dalam batas tertentu agak sulit dipahami, tapi dalam batas tertentu cukup simpel, cukup sederhana. Fakta bisa kita sebut sebagai segala sesuatu yang terjadi sebagaimana adanya. Artinya, gunung meletus sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan, bukan sebagaimana yang kita harapkan, bahkan bukan sebagaimana yang kita butuhkan. Jadi dia meletus, laharnya kemana-mana, abunya, debunya juga berhembus kemana-mana di bawah angin, dan itu semua terjadi sebagaimana adanya. Artinya kita tidak bisa mengendalikan angin, tidak bisa juga mengendalikan gunung yang meletus itu. Matahari juga bersinar sebagaimana adanya, kadang-kadang terang, kadang-kadang juga gelap, karena bisa jadi ada awan, ada hujan, dan semua itu di luar kendali kita. Jadi saudara sekalian, hal-hal ini menunjukkan bahwa betapa fakta itu memiliki sifat yang keras, kejam, bahkan menyakitkan, karena dia terjadi sebagaimana dirinya sendiri, tidak mengikuti apa yang kita pikirkan. Jadi sebetulnya bukan sebagaimana yang seharusnya. Jadi hidup ini pun ya sebagaimana yang terjadi apa adanya. Demikian juga selain alam, orang-orang juga muncul, kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita juga terjadi sebagaimana adanya. Orang datang memuji kita, orang datang membenci kita, mengatakan hal-hal yang kurang baik, ya, setan lu katanya. Kita paling hanya bisa bilang jangan begitu, tapi dia bilang saya nggak suka dengan Anda. Saudara sekalian, kita harus bisa menerima semua itu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan atau sebagaimana yang kita harapkan. Demikian juga kejadian-kejadian di sekeliling kita, bahkan keluarga kita, tiba-tiba ada yang meninggal, ada yang juga dapat rezeki banyak. Semua itu terjadi di luar kendali kita. Jadi sekali lagi, fakta segala sesuatu yang terjadi sebagaimana adanya. Itu juga menunjukkan bahwa hidup ini cukup simpel. Artinya kita harus bisa menerima semua itu sebagaimana adanya kejadian-kejadian itu. Jadi yang bikin kecewa kan kalau dia terjadi di luar harapan kita. Kita bilang kok begitu, ya.
Jadi kecewa atau juga kegembiraan itu karena peristiwa itu terjadi sesuai dengan keinginan kita, padahal dia terjadi sebagaimana adanya. Jadi yang bikin kita sulit, kecewa sebetulnya karena kita ingin mengendalikan kejadian-kejadian itu. Kita ingin mengendalikan orang lain, padahal semua terjadi sebagaimana adanya. Baik saudara sekalian, jadi dari segi ini sebetulnya kita juga bisa melihat bahwa kalau kita ingin bahagia, kita harus bisa menerima semua kejadian itu sebagai fakta, sebagai segala sesuatu yang terjadi sebagaimana adanya. Saudara sekalian, fakta sebagaimana adanya, kalau kita tadi bilang fakta adalah segala sesuatu yang terjadi sebagaimana adanya, kita bahas sekarang fakta bagi seseorang. Fakta bagi seseorang adalah segala sesuatu yang terjadi sebagaimana yang diinderainya, sebagaimana yang dia lihat, sebagaimana yang dia cium, sebagaimana yang dia dengar, sebagaimana yang dia kecap, sebagaimana yang dia sentuh. Jadi jelas sekali bahwa fakta bagi seseorang sangat tergantung pada penginderaan seseorang itu, atau dalam bahasa psikologi sebagai sensasi. Bila dia melihat air hujan, maka hujan yang turun itu adalah fakta bagi dirinya. Bila dia membaui air hujan itu, maka bau air hujan itu adalah fakta bagi dirinya. Bila dia mendengar bunyi hujan itu atau guntur pada saat hujan itu, maka bunyi hujan maupun guntur yang dia dengar itu adalah fakta bagi dirinya, termasuk apa yang dia rasakan ketika dia mengecap air hujan itu, termasuk apa yang dia rasakan dengan tangannya ketika dia menyentuh air hujan itu adalah fakta bagi dirinya. Fakta peristiwa. Jadi saudara sekalian, semua yang diindrai oleh seseorang, segala kejadian, segala sesuatu yang terjadi, kita sebut sebagai fakta peristiwa. Jadi selain itu tentu ada fakta pendapat. Tadi saya katakan bahwa segala sesuatu yang didengar, misalnya dia dengar bunyi hujan dan guntur, maka itu adalah fakta peristiwa. Perlu kita jelaskan, bila dia mendengar seseorang mengatakan sesuatu, maka itu adalah fakta pendapat. Bila dia melihat hujan, maka itu adalah fakta peristiwa. Bila dia melihat seseorang berlari di dalam hujan itu, maka itu juga fakta peristiwa. Tapi bila dia mendengar orang itu mengatakan tolong, tolong, maka pernyataan orang itu yang dia dengar merupakan fakta pendapat. Begitu juga ketika orang itu mengatakan tolong, tolong, saya kedinginan, maka itu adalah fakta pendapat. Jadi fakta pendapat adalah segala sesuatu yang dia dengarkan sebagaimana adanya. Begitu juga bila orang itu mengatakan tolong ambilkan payung, maka itu adalah fakta pendapat. Jadi saudara sekalian, di dalam hal ini tentu perlu kita cermati bahwa semua
kejadian, baik fakta peristiwa maupun fakta pendapat, sangat tergantung dari panca indera seseorang, sangat tergantung dari kemampuan mata seseorang. Apakah penglihatannya masih bagus atau sudah berkurang. Demikian juga pendengarannya, penciumannya, pengecapannya, juga kemampuan dia merasakan lewat sentuhan. Jadi hal ini saya bahas di dalam sensasi dan persepsi. Anda bisa nonton video saya bagaimana kemampuan penginderaan dari seseorang. Hanya sayang di dalam psikologi yang banyak dibahas itu adalah kemampuan penglihatan. Beberapa penginderaan lain kurang mendapat perhatian. Misalnya kemampuan mendengar, meraba, mencium, itu saya temukan kurang bahasannya. Berikutnya saya akan bahas soal pernyataan mengenai fakta. Bila saya mengatakan ada komputer di kamar saya ini, maka sebenarnya itu adalah pernyataan mengenai fakta. Faktanya Anda tidak melihat. Jadi sebenarnya pernyataan mengenai fakta ini juga kondisional. Ya, artinya bila yang saya sampaikan itu sebagaimana yang saya lihat. Ada komputer berwarna hitam. Itu adalah pernyataan mengenai fakta, bukan fakta. Bila wartawan mengatakan bahwa tadi pagi Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Cipali, maka itu adalah pernyataan dari si wartawan. Jadi pernyataan mengenai fakta, bukan faktanya, kecuali dia sampaikan video. Ya, jadi dia rekam, dia sampaikan video mengenai peresmian jalan tol itu. Apapun yang kita tonton itu tetap sebagai pernyataan mengenai fakta dari wartawan itu, karena tentu frame dari video itu tentu sangat terbatas dan diambil dari sudut pandang si wartawan. Jadi saudara sekalian, seluruh pernyataan wartawan, semua yang dimuat di media massa itu bukan fakta, tapi pernyataan mengenai fakta. Kita tidak tahu dan tidak mengetahui fakta yang sesungguhnya. Fakta sebagaimana yang segala sesuatu yang terjadi sebagaimana adanya tidak pernah kita ketahui. Media massa ataupun yang disampaikan orang lain kepada kita hanyalah pernyataan-pernyataan mengenai fakta tersebut. Dan disinilah letak dari kerawanan dari apa yang disebut sebagai erosi fakta, apa yang disebut sebagai hoax, atau apa yang disebut sebagai kabar bohong atau manipulasi. Karena itu saudara sekalian, pernyataan mengenai fakta ini juga perlu kita cermati lagi. Kalau kalau ada fakta peristiwa, ada fakta pendapat. Berarti ada pernyataan mengenai fakta peristiwa, ada mengenai pernyataan fakta pendapat. Bila saya mengatakan bahwa Menteri Menko Polhukam mengatakan bahwa nanti sore akan hujan dan dia akan menyiapkan pasukan untuk mengawal presiden, maka itu adalah pernyataan mengenai fakta pendapat.
Jadi selalu pernyataan mengenai fakta pendapat itu ada sumbernya. Apakah seperti itu yang disampaikan oleh Menko Polhukam? Akan lebih bagus videonya saja yang disampaikan atau ucapannya diperdengarkan kepada menonton. Jadi yang berbahaya itu justru pernyataan-pernyataan tertulis, karena si wartawan bisa saja merubah pernyataan-pernyataan mengenai fakta ini, sehingga kalau terjadi perubahan tidak sesuai dengan faktanya, maka kita bisa menyebutkan itu sebagai pendapat. Jadi pendapat berbeda dengan fakta pendapat. Artinya apa? Si wartawan, siapapun yang mendengarkan pernyataan itu sudah memasukkan tafsiran, penilaian maupun pendapatnya atau pendapatnya. Baik, mungkin perlu saya review lagi. Apa yang kita dengarkan kemudian kita sampaikan itu adalah pernyataan kita mengenai fakta pendapat, bukan fakta pendapat itu. Karena orang yang mendengarkan pernyataan kita tidak mendengarkannya langsung. Demikian juga apa yang kita lihat itu adalah pernyataan mengenai fakta peristiwa. Demikian juga yang kita dengar, yang kita cium, yang kita sentuh, kita rasakan, itu adalah pernyataan mengenai fakta peristiwa. Saudara sekalian, hari ini di luar mendung karena habis hujan. Hujan barusan berhenti. Pernyataan saya ini adalah pernyataan mengenai fakta peristiwa. Anda tidak melihat peristiwanya, kecuali saya foto ya, atau saya bikin video. Jadi yang saya sampaikan semua kejadian-kejadian di sekitar saya adalah fakta peristiwa. Kalau saya katakan tadi saya mendengar cucu saya mengatakan bahwa dia lapar, itu adalah pernyataan mengenai fakta pendapat. Jadi sesungguhnya kejadian hari-hari kita tidak pernah melihat atau mendengar peristiwa-peristiwa secara langsung, melainkan banyak sekali yang kita peroleh dari pernyataan-pernyataan orang atau pendapat-pendapat dari orang lain. Apa beda pernyataan mengenai fakta dan pendapat? Bila saya katakan hujan telah berhenti, maka itu adalah pernyataan mengenai fakta peristiwa. Itu pun dengan catatan kalau kejadiannya benar terjadi. Kalau saya katakan hujan telah berhenti, situasi sangat cerah dan sepi sekali, maka cerah dan sepi itu adalah pendapat saya. Faktanya hujan berhenti, tidak ada hujan. Sepi dan indah, itu adalah pendapat saya. Jadi pendapat adalah penilaian atau tafsiran seseorang mengenai fakta. Jadi opini atau pendapat sebetulnya punya dasar fakta. Jadi ada penilaian mengenai fakta. Kalau tidak ada faktanya, opini aja atau pendapat saja atau penilaian aja. Nah, ini kita masuk ke area lain ya. Fiksi bisa juga hoax, bohong-bohongan. Jadi misal kalau saya katakan juga ada gelas merah di sini, ada gelas kopi saya, Anda tidak lihat gelasnya,
itu adalah pernyataan saya mengenai fakta peristiwa. Tapi kalau saya bilang gelas itu berwarna merah sekali, ya, berwarna merah darah, itu adalah tafsiran atau opini atau pendapat saya. Jadi saudara sekalian, di sini kita lihat bahwa yang namanya opini berbeda dengan pernyataan mengenai fakta pendapat atau fakta opini. Tadi saya dengar anak saya di bawah atau cucu saya di bawah mengatakan, "Datuk, adik lapar." Itu adalah pernyataan mengenai fakta pendapat. Tapi kalau saya katakan, cucu saya mengatakan dia lapar sekali dan tampaknya dia bersedih, maka itu adalah pendapat saya. Sehingga bukan lagi pernyataan mengenai pendapat atau pernyataan mengenai fakta pendapat, tapi merupakan pendapat. Kasus yang terjadi mungkin ya sekarang ini mengenai pembunuhan Brigadir J oleh FS. Berbulan ini mungkin udah 1,5 bulan ya, yang kita dengar hanya pernyataan mengenai fakta, bahkan cenderung pendapat-pendapat saja. Kita tidak pernah mengetahui fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya seperti apa? Kita tidak pernah tahu. Apalagi mempertanyakan motif seseorang, kita tidak pernah tahu kecuali kita mewawancarainya. Dan bagaimana kita mengetahui itu memang motif yang sebenarnya? Tentu itu suatu persoalan yang pelik. Saudara sekalian, perlu kita ketahui juga terdapat beberapa hal yang harus kita waspadai. Pertama, fakta bukanlah kebenaran. Suatu pernyataan fakta, apalagi, bukanlah suatu kebenaran. Bila saya katakan bahwa gelas saya berwarna merah, maka itu adalah pernyataan mengenai fakta. Tapi apakah itu benar atau tidak harus disusul oleh satu kejadian lain. Ya. Misalnya ini. Ya. Maka pernyataan itu dapat dibenarkan karena didukung oleh faktanya. Jadi pernyataan mengenai fakta bukan suatu kebenaran, harus disusul oleh faktanya. Kalau saya katakan bahwa kereta dari Depok akan tiba di Lenteng pukul 3 sore, maka itu adalah pernyataan mengenai fakta. Apakah itu benar atau tidak tentu akan dibuktikan oleh kejadian. Apakah pada pukul 3 nanti akan ada kereta dari Depok yang berhenti di Lenteng Agung. Jadi fakta dan kebenaran apalagi itu harus kita bedakan. Fakta bukanlah kebenaran. Karena itu, saudara sekalian, apa fakta bagi seseorang, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia indrai, bukan berarti suatu kebenaran. Karena kuping penginderaan seseorang bisa saja tertipu karena kemampuannya berkurang. Hal-hal ini saya bahas di dalam persepsi dan sensasi, ya, sensasi dan persepsi. Anda bisa lihat di sana bagaimana bisa terjadi juga ilusi, bisa juga terjadi halusinasi.
dan beberapa gangguan-gangguan kepribadian. Baik saudara sekalian, kita tutup